Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanalaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnal jitinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini melanjutkan tentang hukum-hukum mengenai masjid dengan subtema orang junub masuk masjid. Pekan yang lalu kita sudah mengkaji hukum non muslim masuk masjid. Kemudian pagi ini kita beralih ke tema tentang orang junub masuk masjid. Dan itu nanti sekaligus mengkait juga hukum tidur di masjid. Bahasan kita pilih menjadi dua item. Yang pertama, orang yang sedang junub haram hukumnya masuk ke masjid. Hukum ini berlaku juga untuk perempuan yang sedang haid atau sedang nifas. Jadi yuhramu dukhulul masjidi alal junubi wal haidi wan nufasa'i. Diharamkan masuk masjid atas orang junub, orang haid dan orang nifas. Kalau junub itu berserikat laki-laki dan perempuan. Tapi kalau haid itu khusus perempuan, nifas juga khusus perempuan. Berkenaan dengan ini, Siti Aisyah, istri Kanjeng Rasul, meriwayatkan sabda Nabi terkait rumah-rumah sahabat yang menghadap ke masjid. Ini kata beliau, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid. Jadi arah hadap rumah-rumah sahabatnya, ya tentu ini sebagian, itu menghadap ke masjid, pintunya menghadap ke masjid. Sehingga kalau keluar, ya nanti itu lewatnya masjid, masuk lewatnya lewat di masjid. Lalu beliau bersabda, ubahlah arah hadap rumah-rumah ini dari masjid. Wajjihu hadhil buyuta anil masjidi. Itu beliau perintahkan itu kepada para sahabat yang punya rumah yang pintunya menghadap ke masjid. Summa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di hari lain Nabi masuk ke masjid. Walam yasna'il qaumu syai'an. Ternyata pemilik rumah itu tidak ada yang melakukan tindakan apa-apa. Disuruh untuk mengalihkan arahnya tidak ke masjid, itu mereka tidak berbuat apa-apa.
Raja'a an tanzil alaihim rukhsatun, karena mereka mengharap nanti itu akan turun keringanan. Ya, memang mengubah arah hadap rumah itu bukan perkara mudah, ya. Terutama kalau di belakang itu ada rumah yang lain, kanan kiri ada rumah yang lain. Mereka mengharap ada keringanan. Fa kharaja ilaihim ba'du, kemudian beliau keluar kepada mereka, kepada penghuni rumah itu. Kemudian faqala, beliau kemudian mengulang lagi perintahnya. Wajjihu hadhil buyuta anil masjidi. Ubah ini arah hadap rumah-rumah ini dari masjid. Fa inni la uhillul masjida di haidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan orang junub. Ya. Ini yang paling sehari-hari kan itu. Kalau nifas itu sifatnya tidak sehari-hari. Tapi yang haid itu bisa bulanan, yang paling sering terjadi. Jadi ini yang disampaikan Nabi, sehingga muncul hukum yuhramu dukhulul masjidi alal junubi wal haidi wan nufasa'i. Ya. Lalu bagaimana lanjutannya ini? Apakah para sahabat yang mengharap ada keringanan itu akhirnya dapat keringanan itu? Ada riwayat yang ini dimuat oleh Ibnu Jarir At-Tabari, riwayat dari Yazid bin Abi Habib, yang di situ disebutkan bahwa orang-orang Ansor yang pintu-pintu rumahnya menghadap ke masjid itu mengalami junub. Anna rijalan minal ansari kanat abwabuhum fil masjidi fakanat tusibuhum janabatun wala ma'a indahum. Mereka tidak punya persediaan air, tidak seperti kita yang ada PDAM. Kalau tidak itu rumah itu punya sumur sendiri-sendiri, sumber airnya ada di masing-masing rumah. Ya. Ini enggak, ya, tentu bisa dipahami sesuai dengan kondisi lingkungan di Madinah. Ya. Fayuridunal ma'a, lalu mereka ingin mendapatkan air. Wala yajiduna mamarran illa fil masjidi. Mereka tidak punya jalan untuk lewat kecuali harus lewat masjid. Fa anzalallah hadhil ayah, lalu Allah menurunkan ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat 43. Ini untuk menggambarkan orang-orang yang punya rumah menghadap ke masjid dan kalau keluar atau masuk itu mesti melalui masjid. Ini kemudian mendapatkan keringanan yang mereka harapkan. Di An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
La taqrabus salata wa antum sukara. Kalian jangan mendekati salat wa antum sukara sementara kalian berada dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui atau mengerti apa yang kalian ucapkan. Orang kalau sudah tidak menyadari apa yang diucapkan, posisinya dia posisi tidak normal, ya. Posisi yang akalnya sedang tidak dalam kesadaran. Ini terjadi pada orang tidur, ya. Kadang terjadi pada orang yang sakit keras, panas, demikian rupa, lalu mulutnya mengigau, ya. Dan juga terjadi pada orang mabuk, ya. Saya selama hidup itu hanya tahu sekali orang mabuk, ya. Ngomong terus, dan ngomongnya itu apa yang ada di pikirannya itu, pikirannya. Oke. Wala junuban. Begitu juga janganlah mendekati salat sementara kamu dalam keadaan junub, illa abiri sabilin, kecuali kalau hanya sekedar lewat. Hatta tagtasilu, sampai kalian mandi, ya. Nah ini karena terkait dengan sebab nuzul tadi itu, maka di para ulama itu ada beda pendapat di sini. Yang dimaksud dengan sholat di sini apa, ya. Kalau ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali, Syafi'i ini mazhab yang urutan ketiga dari mazhab 4 itu, lalu yang Hambali urutannya mazhab keempat. Jadi ini Imam Hambali itu gurunya adalah Imam Syafi'i. Nah, dua mazhab Sunni ini, ya, memaknai kata sholat, ya, dalam ayat 43 An-Nisa itu dengan tempat sholat, dengan mawadhi'us shalah, tempat sholat, dan ini maksudnya adalah al-masajid, yaitu masjid. Jadi karena kaitannya tadi dengan kecuali hanya sekedar berlalu, maka ini berkaitan dengan tempat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati masjid dalam keadaan kamu mabuk, dan juga jangan kamu mendekati masjid sementara kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu, ya, sekedar lewat, ya, sampai kamu mandi. Jadi abiri sabil itu dimaknai dengan penyeberang jalan, ya. Jadi wala junuban itu wala taqrabu mawadhi'as salati halal janabati illa abiri sabilin, atau illa idza kuntum abiri sabilin, kecuali kamu sedang dalam posisi lewat aja, bukan mau berada dan diam di masjid. Nah, makna ini juga diriwayatkan dari Marwiyun an Ibnu Mas'udin, itu makna yang juga dipahami oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat.
Wa Anasin, juga diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian wa Sa'id bin Musayyab, yang terakhir ini dari ulama tabi'in, yaitu Sa'id bin Musayyab. Nah, karena salat itu maknanya adalah mawadhi'us shalah, maka bagi ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ya, berlalu di masjid itu hukumnya boleh bagi orang junub dan orang haid. Jadi waqtafa asy-Syafi'iyyatu wal Hanabilatu bin nisbati lil junub wa nahwihi bi tahrimil muqthi fil masjid. Jadi ulama madhab Syafi'i dan madhab Hambali dalam kaitannya dengan junub dan semacamnya, ya, ada junub, ada haid, ada nifas, ya, itu mereka mengharamkan tinggal di masjid. Wa abahu lahu abudul masjid, dan mereka membolehkan pada orang junub atau orang haid atau orang nifas itu untuk menyeberang masjid, untuk lewat di masjid. Walau li ghairi hajatin, walaupun itu tidak ada hajat, karena sudah dikecualikan, makanya pokoknya lewat aja itu boleh. Lewat itu kan kadang-kadang tidak harus dalam kaitannya dengan karena rumahnya menghadap ke masjid, tapi boleh jadi HP suaminya tertinggal di masjid, dia ingat tapi waktunya untuk berangkat kerja, lalu istrinya suruh ambil di masjid di pojok imaman sebelah kiri. Nah, itu jalan, ngambil, keluar lagi. Itu namanya berlalu, sekedar berlalu. Adapun ulama madhab Hanafi dan Maliki, mereka tidak melihat adanya kaitan antara An-Nisa 43 itu dengan hukum berlalu di masjid. Jadi bagi dua madhab ini, surah An-Nisa tadi itu bukan pengecualian untuk orang tinggal di masjid. Kenapa? Karena mereka memaknai sholat itu ya sholat, bukan tempat sholat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian berada dalam keadaan mabuk. Wa antum sukaro, itu maknanya kalau mabuk jangan sholat. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar kembali, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, menyadari apa yang kamu ucapkan. Lalu wala junuban, demikian juga kamu jangan mendekati sholat sementara kamu dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali kamu dalam kondisi sebagai musafir. Nah, yang ini yang kayaknya kurang klop, ya. Kamu jangan mendekati sholat dalam keadaan junub kecuali kalau kamu musafir. Maknanya kalau musafir itu boleh, ya. Itu agak kurang sipnya itu di yang kedua itu, ya.
Tapi kalau dikaitkan dengan tempat, kecuali kamu hanya sekedar berlalu, ya, itu nyambung. Tapi kalau kamu jangan sholat kalau kamu junub, kecuali kalau kamu musafir. Seakan-akan kalau musafir itu oleh, junub sholat itu boleh. Oke. Jadi wal muradu bi'abiri sabilin fil ayah al musafirun. Yang dimaksud dengan abiri sabil, menyeberang jalan, menempuh jalan, itu dalam ayat ini menurut ulama madhab Hanafi dan Maliki itu adalah al musafirun. Nah, karena mereka tidak memandang bahwa surah An-Nisa 43 itu sebagai pengecualian kaitannya dengan masuk masjid, maka mereka punya pendapat ulama Hanafi itu berpendapat bahwa hukum menjadikan masjid sebagai jalan tanpa ada udzur adalah makruh tahrim. Wa yukrahu tahriman indal Hanafiyah ittikhadul masjidi tariqan bi ghairi udzrin. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram. Untuk ulama Hanafiyah, kalau ada larangan, larangan yang jelas, tetapi itu sumber larangan itu bukan dalil yang qat'i, bukan yang dalil yang memiliki sifat kepastian. Qat'i itu ya Quran, qat'il wurud. Kemudian hadis mutawatir, hadis yang jalan riwayatnya itu banyak, sehingga tidak mungkin orang banyak itu berdusta, ya. Nah, bagi mereka ini makruh tahrim, makruh tapi lebih dekat ke haram. Ada makruh tanzih, itu makruh lebih mendekati ke halal, ya. Sama-sama tidak halal, tapi yang tanzih ini tahapnya katakan 50% di awal. Nah, lewat 50% ini sudah ke arah makruh tahrim. Jadi memfungsikan masjid untuk lewat itu makruh tahrim. Ya, karena ayat 43 surah An-Nisa itu tidak dipahami ada kaitannya dengan soal tempat. Itu kaitannya dengan sholat, ya. Sementara menurut ulama madhab Maliki, jika masjid itu ada lebih dulu daripada jalan, maka makruh. Tapi kalau asalnya itu memang biasa orang lewat di situ, tapi kemudian dibangun masjid yang untuk orang ini tidak ada jalan alternatif, ya lewat di situ tidak makruh, ya. Tapi kalau sudah ada masjid lalu bangun rumah yang mepet masjid, lalu untuk keluar itu harus nyebrang masjid, itu yang makruh menurut mazhab Maliki. Jadi kalau Malikiyah yukrahu kasratul mururi fil masjidi in kana bina'ul masjidi sabiqan 'ala tariq. Kalau bangunan masjid itu lebih dulu dari jalan. Wa illa, tapi kalau enggak, rumahnya itu yang duluan, masjidnya dibangun belakangan, lalu nutup akses orang masuk ke rumah, maka itu tidak makruh, ya, itu tidak makruh. Yeah. Jadi ada dua pendapat. Satu,
ini pendapat yang madhabnya banyak dianut di Indonesia. Orang junub itu lewat aja boleh, tapi kalau berdiam di masjid nggak boleh. Junub terus melu pengajian. Haid ya menurut madhab dua madhab ini nggak boleh. Kalau tinggal bukan sekedar lewat. Ya. Kemudian junub ngajar Quran, ngajar ngaji di masjid itu nggak boleh. Ya. Ya adanya di masjid itu yang sedang dihukumi. Ya. Jawabannya? Ya pokoknya masih yang masuk dalam hukum masjid itu tidak boleh. Tapi kalau itu kantor yayasan itu nggak boleh. Ya. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau junubnya itu terjadi di masjid? Karena mimpi. Ketika ke masjid gak junub, tapi tidur mimpi. Ya. Kemudian junub. Jawabannya ia wajib keluar. Jadi lau ihtalama fil masjidi wajib alaihi al-khuruj minhu. Kalau mimpi junub di masjid maka dia wajib keluar. Wajib keluar. Illa ayyajiza anil khuruj li'ighlaqil masjidi wa nahwihi. Kecuali kalau dia tidak bisa keluar karena masjidnya terkunci. Au khaufan ala nafsi au mali, atau dia takut tentang keamanan dirinya atau keamanan hartanya. Ini kalau keluar, wah, ini di luar gak aman. Bisa-bisa saya disakiti atau harta saya dirampas. Maka kalau terjadi seperti ini, jaza ayyuqima lid-darurati. Dia boleh tetap berada di masjid itu karena darurat. Ya. Orang wajib menjaga dirinya, menjaga jiwanya, dan wajib menjaga hartanya. Jadi orang menjaga harta itu bagian dari yang menjadi tujuan dari syariat Islam. Itu sudah pernah kita bahas, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga hifdzul mal, menjaga harta, menjaga akal, ya, itu dijaga. Ya. Sehingga kalau orang punya barang kemudian dia melepaskan penjagaannya dari keleler-keleler no itu, ya, maka harta itu bisa balik lagi menjadi harta mubah. Ya. Dia sudah tidak lagi menjaganya. Punya sepatu, ya sudah ditinggal di mana-mana atau taruh tempat sampah. Itu dia hartanya sudah menjadi kembali ke harta mubah yang siapapun boleh ambil tanpa berakad. Pokoknya dia ngambil, masukkan ke rengkeknya, itu sudah jadi milik dia karena pemiliknya sudah melepaskan penjagaannya. Oke. Nah,
Pembicaraan tentang mimpi sampai junub dalam masjid ini mesti mengkait pula masalah hukum tidur di masjid. Bagaimana hukumnya tidur di masjid? Ini dari 4 madhab itu yang boleh tanpa makruh itu adalah madhab Syafi'i. Itu yang boleh tidur masjid dan tidak makruh, ya, tidak makruh. Tapi kalau ulama madhab Hanafi itu menyatakan yukrahu naumu fil masjidi illa lil gharibi wal mu'takifi. Dimakruhkan tidur di masjid kecuali bagi orang asing, bukan orang yang berasal dari lingkungan itu, orang dari luar kampung, ya. Wal mu'takifi, dan juga kecuali bagi orang yang iktikaf, ya. Ada beberapa masjid yang kalau di akhir Ramadan itu menyiapkan masjid untuk iktikaf dan menyiapkan kasur-kasur, ya. Orang yang mau iktikaf itu disiapkan kasur, ya. Disiapkan makan sahur, disiapkan buka puasa, ya, buka puasa. Ayam untuk mereka itu tidak makruh menurut madhab Hanafi. Tapi kalau bukan mu'takif, ya, itu makruh. Ya. Misalnya iki istirahat karena gojek, udah muter-muter, ini istirahat nang masjid turu. Nah, ini bermadhab Hanafi itu makruh, ya. Menurut Imam Malik mirip-mirip, la ba'sa bidzalika lil ghuraba wa la ara dzalika lil hadiri. Imam Malik bagi orang asing tidak apa-apa. Tapi tidak begitu untuk orang yang mukim, untuk orang lokal yang di lingkungan masjid itu, ya. Jangan tidurnya jangan di masjid tapi di rumah, ya. Ini seputar itu semua bicara tentang seputar makruh, ya. Imam Ahmad berkata, in kana musafirun au shibhahu fala ba'sa. Kalau dia musafir atau sebangsanya, ya, maka tidak apa-apa. Wa in ittakhadahu mabitan au makilan fala. Tapi kalau dia menjadikan masjid sebagai tempat nginap dan kalau mabitan itu tidur malam, kalau makilan itu tidur siang. Nah, pokoknya saben istirahat dia nang masjid turu. Kerja misalnya jadi tukang, nanti istirahat nang masjid turu. Itu makilan, tidur siang. Atau mabitan, tidur malam. Kalau masjid ia fungsikan seperti itu, ini tidak. Jangan, ya. Yang tidak apa-apa itu yang sifatnya terjadi sewaktu-waktu, bukan lalu rutin. Pokoknya saben sekitar mari zuhur dia turu, jam 1 bangun, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Nah, itu jadikan masjid sebagai mabitan atau makilan. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, tidur di masjid itu boleh, tidak makruh.
Kenapa? Karena faktanya pada zaman Nabi itu biasa masjid sahabat tidur di masjid. Yajuzun naumu fil masjidi wala karahata fihi inda Syafi'iyah. Li fi'li Ibni Umar fi sahihain, ya. Karena Abdullah bin Umar, Abdullah putranya Umar bin Khattab itu biasa tidur di masjid. Itu diriwayatkan dalam 2 kitab sahih. Wa kan ashabus suffah yanamuna fil masjid. Sahabat-sahabat yang tergolong ahlus suffah itu lebih ke arah orang yang hidupnya itu tidak seperti umumnya banyak orang. Pokoknya dia tinggal di masjid. Nanti kalau makan ya dikasih sama orang, diantar di masjid. Itu ahlus suffah. Jadi orang-orang yang secara sosial itu tidak punya pekerjaan yang tetap, lalu dia berada di masjid. Dan di masjidnya bukan hanya sekedar tidur. Ahlus suffah itu sekaligus juga dia banyak puasa, dia banyak berzikir, ya. Itu ahlus suffah, ya. Tidurnya itu, suffah itu salah satu maknanya adalah batu. Nah, itu batu yang dijadikan bantal, ya. Jadi ini mencerminkan orang miskin, tetapi dia memilih untuk ada di masjid dan beribadah di masjid. Mereka tidur di masjid. Kemudian wanabal uraniyun. Kemudian orang Urani juga tidur di masjid. Jadi ada orang dari kabilah Urani kemudian masuk Madinah, lalu ini musafir, ini masuk masjid. Ini yang kemudian orang Urani itu ada yang kemudian sakit perut, dan itu yang dalam hadis disebut Nabi menyuruh dia untuk minum susu dan kencing unta. Itu antara lain yang dimuat bahwa kencing unta itu halal dan bisa dijadikan obat, ya. Tapi kalau saya tidak kolu, ya. Kalau susunya oke. Tapi kalau pipisnya ya, saya tidak kolu walaupun halal, ya. Walaupun ada yang berpendapat halal, itu tidak kolu. Karena dulu kita pernah bahas bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu halal, tidak najis. Itu ada pendapat itu, ya. Sehingga kalau di Masjidil Haram itu banyak merpati berterbangan, lalu dia, jangan dikira dia tidak. Merpati itu kelebihannya dia bisa nelek sambil terbang. Kalau kita kan nggak bisa itu. Sambil lari terus sambil buang air nggak iso itu, ya. Atau sambil joget-joget sambil nggak iso, ya. Itu butuh konsentrasi, kecuali pas mencret. Kalau mencret itu di kapak-kapakno ya pancet keluar. Karena dalam tubuh itu ada sistem, dokternya tubuh itu, kalau ada sesuatu masuk ke dalam perut kita dan itu berbahaya, sistem tubuh bekerja untuk mengeluarkan itu. Jadi jangan pokoknya mencret diuntali obat. Biar dulu tubuh bekerja. Kalau sudah 3 lebih kok masih mencret, baru bantu. Kalau enggak, biar tubuh bekerja. Itu dia membuang sesuatu yang tidak cocok untuk tubuh, ya. Wa nama Aliun wa Safwan bin Umayyah fihi. Ali dan Safwan bin Umayyah juga pernah tidur di masjid. Wa nama ghairuhum, dan sahabat-sahabat juga tidur di masjid. Adik kita itu biasa. Saya termasuk alumni yang biasa tidur di masjid. Mulai kecil,
mulai sebelum sekolah itu sudah tidurnya di masjid. Jadi mulai belum sekolah, karena rumah-rumah Madura yang asli itu tidak ada kamar. Jadi pokoknya masuk pintu depan tuh ruang tamu, masuk pintu itu sudah los, yang ada adalah ini dipan, tinggal siapa yang nempati. Kalau rumahnya besar, dipannya banyak. Kalau rumahnya kecil, maka orang tua itu senang kalau kemudian anak-anaknya tidur di musola, di masjid, karena nanti itu bangunnya pasti subuh. Ya. Dan saya termasuk alumni, ya. Termasuk alumni yang tidur di masjid. Mungkin bapak-bapak juga begitu. Kalau ibu-ibu nggak ada, yang ada ibu-ibu tidur di masjid. Jadi ini hukum yang berkenaan dengan yang kita sehari-hari mengalami, junub, haid, nifas, jangan masuk masjid. Ya. Tapi kalau sekedar lewat, menurut dua madhab Syafi'i dan Hambali nggak apa-apa. Tapi menurut dua madhab yang lain itu makruh. Ya. Kecuali madhab Maliki menyatakan kalau masjidnya sudah ada lebih dulu, ya, nggak ada jalan lain untuk menuju yang dia ingin nyampe ke situ tanpa nyebrang masjid, maka nyebrangnya menjadi tidak makruh. Karena asalnya itu memang tempat orang jalan lalu dibangun masjid. Ya kalau sudah begini, maka yang paling bijak itu adalah kalau disiapkan jalan alternatif. Jadi jangan semuanya lalu diplot untuk masjid, sementara rumah sekitar tidak ada jalan. Nah, tidak ada jalan. Oke. Saya kira itu kajian kita pagi hari ini. Jika ada yang mau tanya silakan. Ya Mas. Ya. Itu kemarin kita sudah bahas, ya. Tentang non muslim masuk masjid. Ada masjid-masjid yang memang difungsikan sebagai objek wisata. Saya pernah ke Istanbul, ya. Di sana ada masjid yang dikenal dengan Masjid Biru, ya. Itu yang kalau tidak salah dibangun pada tahun 18 sekian. Jadi lama sekali masjid itu. Kubahnya banyak dan bagus. Tiangnya itu besar sekali tiangnya itu. Jadi kalau saya tidur terlentang, tidur lurus gini, itu tiangnya masih melebihi saya. Saking besar tiangnya itu, ya, besar. Masjid ini menjadi objek wisata. Yang muslim, yang non muslim datang ke situ, tapi dikasih batas. Yang masuk ke masjid sudah disiapkan tas kresek, sepatu dimasukkan situ, sandal masukkan situ, dia masuk. Lalu ada pagar yang di depan tuh orang yang beribadah. Ini yang lalu sudah kita bahas. Ada perbedaan pendapat mengenai apakah muslim boleh masuk masjid, ya. Yang ada itu Masjidil Haram yang setelah Fatu Makkah itu turun ayat yang menyatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'amihim hada, mereka jangan masuk
ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, itu yang lalu kita bahas, apakah ini hanya khusus untuk Masjidil Haram, ya, atau berlaku untuk seluruh masjid. Pendapat itu yang paling keras madhab Ahmad bin Hambal, yang menyatakan semua masjid orang kafir tidak boleh masuk. Tapi yang paling lunak itu madhab Syafi'i, yang paling lunak, ya. Itu karena nanti itu ada kaitannya dengan apa, karena sebelumnya itu orang musyrik itu di Masjidil Haram itu pakai tempat ibadah. Tidak boleh mendekat ke Masjidil Haram, maknanya tidak boleh menggunakannya sebagai tempat ibadah, atau tidak boleh mendekat aja, nggak boleh. Tapi nyatanya sekarang kalau untuk ada keperluan boleh. Di Masjidil Haram itu tukang-tukang Cina itu banyak, ratusan di sana, karena sebagian dari proyek pengembangan Masjidil Haram itu pemenangnya adalah kontraktor dari Cina, dan karyawan mereka itu banyak, ya, itu banyak. Itu ada di Masjidil Haram di dalam. Ya. Kemudian dulu Zam-Zam itu pernah diselami oleh penyelam dari Perancis. Dalamnya kurang lebih 36 meter atau 39 meter. Ada 2 sumber yang masuk ke situ. Yang paling besar itu berasal dari sekitar pintu Ka'bah. Itu orang non-muslim. Ketika tahun 79 itu ada penyerangan terhadap Masjidil Haram. Ada penyerangan terhadap Masjidil Haram. Itu kan berlangsung sampai setengah bulan, ya. Jadi para penyerang yang mengaku sebagai Imam Mahdi menguasai Masjidil Haram. Itu kemudian pemerintah Arab Saudi mendatangkan tentara khusus dari Perancis. Setelah para penyerang ini terlokalisasi masuk di bawah lantai bawah karena mereka terdesak, itu pasukan khusus itu masuk membawa gas. Jadi itu lubang bawah tanah itu dimasuki gas, hingga kemudian ada yang meninggal di situ, ada yang keluar kemudian ditangkap lalu dieksekusi. Yang dieksekusi itu lebih dari 30, ya, dieksekusi mati. Tahun 79 dulu sampai terjadi tembak menembak. Asalnya mereka ada di menara, itu antara helikopter dengan ini tembak menembak, ya. Itu setelah setengah bulan bisa dikuasai setelah itu. Jadi yang datang ini tentara kafir masuk ke Masjidil Haram. Jadi kalau ada keperluan itu oke. Termasuk pembicaraan kita yang terakhir kemarin menunjukkan bagaimana orang Islam beribadah itu pada orang kafir itu penting, ya. Jadi karena sebagian orang masuk Islam itu antara lain karena melihat orang Islam beribadah. Saya ceritakan kemarin itu mantan penasihat Presiden Nixon itu masuk Islam setelah orang yang dia benci, Hasan Turabi, yang dia dianggap sebagai teroris, pemimpin dari Libya kalau tidak salah, Hasan Turabi itu di suatu acara konferensi Islam di Amerika hari Jumat, ini penasihat Presiden Nixon ini melihat Hasan Turabi itu ngimami dan sujud. Dia pertama kali melihat orang menyembah Tuhan dengan sujud. Oh, dia langsung tergetar. Oh, orang ini 10 kali lebih baik dari aku, mau bersujud seperti itu kepada Tuhan. Sorenya asar dia masuk Islam. Itu yang paling longgar. Itu janganlah pusat ibadah umat Islam ini ditutup sehingga orang tidak bisa mengakses. Kalau hanya lewat gambar, lalu sekarang muncul orang Islam itu nyembah batu ternyata.
Terus gambarnya yang tampilkan itu yang ngelilingi Ka'bah lagi sujud. Ini apa ya? Kan nyembah batu ini. Nah begini-begini ini kalau tidak ada akses untuk melihat kemudian menjelaskan, itu bisa salah paham akan terus menerus. Padahal Islam itu nyuruh itu bukan nyembah batu. Nyuruhnya itu center Ka'bah itulah tempat kamu menghadapkan arah. Bukan Ka'bahnya lo ya. Jadi disebut syatrul Masjidil Haram. Syatr itu tengah-tengah. Itu poros tengah Ka'bah, itulah tempat kamu menyatukan hadap ketika melaksanakan sholat. Bukan Ka'bahnya. Ka'bah itu Masjidil Haram, tapi ini syatrnya. Enggak ada benar itu kalau kemudian menyembah Ka'bah, enggak plus ya. Andaikan Ka'bah itu dirobohkan untuk diperbaiki, tetap porosnya itu tetap ada ya, tetap ada. Jadi begitu Mas. Kita sudah bahas yang lalu, sehingga kalau saya memang berpendapat bagusnya itu masjid itu memang lebih terbuka untuk orang-orang non muslim. Di kita sudah itu Presiden Obama dulu ke Indonesia itu datang ke Masjidil Haram, tapi ini dengan izin kaum muslimin, tidak melebu-melebu tanpa izin, tetap dengan izin. Okay. Apa? Oh ya, dengan sendirinya, karena itu berkenaan dengan soal aurat, ya, aurat. Oke, saya kira gitu. Kita akhiri kajian kita, mudah-mudahan manfaat dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma